Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafalam Ahmad, NIM 3411076. Akan sedikit menjelaskan tentang bahasa dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis dakwah. Berbicara tentang bahasa dakwah, keberhasilan dakwah tentunya dilatar belakangi oleh bahasa dakwah yang digunakan oleh para dai. Tidak menutup kemungkinan jika dakwah tidak berbahasa dapat dipastikan kurangnya kesan yang didapati oleh sejumlah mad'u. Nabi pada zaman dulu melakukan dakwah dengan berbagai macam bahasa yang diantara lainnya bahasa yang jelas dan tegas, bahasa sindiran, bahasa tamsil, bahasa analogis, dan bahasa majazi. Beberapa bahasa itu akan satu persatu saya bahas. Bahasa yang jelas dan tegas. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang jelas dan tegas. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar sebagai berikut. Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat baik laki-laki maupun wanita maka hendaklah mandi. Kedua, bahasa sindiran. Nabi Muhammad menggunakan bahasa sindiran dalam menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi Nabi tidak menyindir dengan satu orang. Beliau menyampaikan hadisnya melalui majelis dengan mengumpulkan semua orang. Yang ketiga, bahasa tamsil. Bahasa tamsil yaitu perumpamaan yang bersifat memotivasi dan membangkitkan rasa optimis. Nabi SAW bersabda menggunakan bahasa tamsil dengan tangan di atas dan di bawah dengan menggunakan bahasa yang sangat santun, halus, indah, dan menarik. Itu adalah termasuk bentuk protes Nabi SAW. Yang keempat adalah bahasa analogis. Nabi SAW dalam dakwahi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi umatnya diantaranya menggunakan bahasa analogis atau analogi. Analogi yaitu pengiasan terhadap sesuatu dengan yang lain. Karena ada persamaan bahasa analogi yang digunakan, Nabi juga bisa dihubungkan dengan keberhasilan dan prestasi yang pernah dicapai orang-orang terdahulu. Bahasa ini digunakan untuk mengenang jasa-jasa mereka, sekaligus memberikan motivasi agar orang-orang mengikuti jejak mereka yang telah berhasil dan sukses. Misalnya dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas ibnu Malik dan Abu Barzah, pemimpin itu dari etnis Quraisy. Hadis yang disampaikan Nabi menyebut kaum Quraisy karena keberhasilan dari apa yang mereka capai. Hal ini diharapkan agar bisa memperhatikan latar belakang historis dan realitas kehidupan sosial, politik, dan budaya bangsa Arab baik dari masa pra-Islam maupun pasca Islam. Bahasa majazi. Bahasa majazi yakni bahasa kiasan bukan dalam arti yang sebenarnya. Misalnya beliau bersabda kepada istri-istrinya, yang paling cepat menyusulku atau sepeninggalku nanti di antara kalian adalah yang tangannya. Para istri Nabi SAW, Ummahat al-Mu'minin, mengira bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah secara fisik yang tangannya paling panjang, sehingga mereka saling mengukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tangan yang paling panjang yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah yang paling banyak kebaikan dan kedermawannya. Hadis riwayat Muslim dan Aisyah. Dan itulah yang benar-benar terbukti kemudian di antara istri-istri beliau. Ummahat al-Mu'minin yang paling cepat meninggal dunia menyusul Nabi Muhammad SAW adalah Zainab binti Jaisi. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat terampil bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Lalu ia menyedekahkan hasil kerjanya. Mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.